Indonesia harus waspada dengan adanya mutasi varian baru virus corona yang sudah ditemukan juga di Singapura. Indonesia juga telah mengikuti langkah puluhan negara lain melarang pendatang dari Inggris sebagai negara pertama yang menemukan mutasi baru virus ini. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro menyebut mutasi virus corona yang ditemukan di Inggris kini juga ditemukan di Australia, Afrika Selatan, dan Singapura. Hal ini perlu diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan mutasi baru virus corona ini juga bisa mengganggu akurasi tes PCR, namun tidak akan mengurangi efektivitas dari vaksin COVID-19. Ternyata ada kasus yang mirip ditemukan di Afrika Selatan dan Australia, ya. Mirip dalam pengertian tidak sama persis, tidak identik, tetapi punya penularan yang lebih cepat. Ya. Dan satu lagi dampak dari adanya varian ini adalah pada pemeriksaan PCR. Ya, jadi mesin PCR itu salah satunya dia mendeteksi gene S, ya, spike. Nah, kalau dia mesin PCR-nya, diagnostiknya menargetkan gene S, maka ada kemungkinan ada gangguan akurasi, ya, dengan adanya varian ini, ya. Indonesia telah menambah panjang daftar negara yang melarang masuk pendatang dari Inggris. Langkah ini dilakukan untuk memproteksi masyarakat Indonesia dari penularan virus corona varian baru. 23 Desember, Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan adendum atau tambahan dari Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama libur Natal dan Tahun Baru. Pada poin G, ada aturan baru soal pendatang dari Inggris, Eropa, dan Australia. Pelaku perjalanan WNA dari Inggris, baik langsung maupun transit di negara asing, tidak dapat memasuki wilayah Indonesia. WNA dan WNI dari wilayah Eropa dan Australia yang memasuki Indonesia, baik langsung atau transit, juga harus menunjukkan hasil negatif tes PCR negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. WNI yang saat ketibaan hasil tes PCR ulangnya negatif harus dikarantina 5 hari di tempat karantina yang disediakan pemerintah, dan WNA wajib karantina mandiri di hotel yang ditunjuk pemerintah dengan biaya mandiri. Satgas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat tetap menerapkan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak fisik. Satgas menyebut apapun virusnya tetap bisa dihindari bila patuh menerapkan protokol kesehatan. Langkah ini harus dilakukan secara kolektif agar efektivitas protokol kesehatan akan terasa. Prinsipnya untuk menghindari penularan seperti ini adalah menjalankan protokol kesehatan. Apapun virusnya, varian yang manapun, selalu kita harus tetap waspada dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Karena itu adalah proteksi diri kita yang kita miliki sekarang. Sedikitnya 40 negara telah melarang masuk warga yang bepergian dari Inggris. Para ahli menyebut penyebaran varian baru virus corona ini lebih cepat hingga 70% dari jenis sebelumnya. Virus varian baru ini juga rentan menginfeksi anak-anak. Namun hingga kini belum ada data yang membuktikan bahwa varian ini berubah menjadi lebih ganas atau mematikan dari sebelumnya. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan negara-negara lain untuk waspada akan penyebaran mutasi baru COVID-19. Viruses mutate over time. That's natural and expected. The UK has reported that this new variant transmits more easily, but there is no evidence so far that it's more likely to cause severe disease or mortality. Meski sudah ada langkah pencegahan, tak ada yang bisa menjamin bahwa virus varian baru COVID-19 yang bermutasi belum masuk Indonesia. Di masa liburan saat ini, pastikan Anda tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas dan jauhi kerumunan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kini kita sudah terhubung dengan salah satu warga negara Indonesia di London, Inggris. Selamat sore waktu Indonesia Barat, Mbak Diska Tanya. Mbak Diska, ada Reza di sini. Halo, selamat sore.
Ya, Mbak Deska, kita sudah tahu bahwa sekitar 1 pekan London dalam status lockdown karena temuan varian baru virus corona. Bisa digambarkankah Mbak Deska sebenarnya seperti apa kondisi di sana hingga kini? Kondisinya sekarang kita saya di London, di London diterapkan level 1 sampai 4. Ya, Dan London ada di level 4, di mana kita tidak bisa bepergian keluar kota atau dari tier 1 ke tier 3 memasuki tier 4. Kita diwajibkan untuk stay at home. Kemudian essential shop tetap buka seperti swalayan, tapi non-essential shop itu tutup. oke. Jadi tetap ada mobilitas begitu ya. Tapi apakah ada pembatasan Ada. di swalayan itu sendiri ketika banyak warga yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Mbak Deska? Iya, tentu itu dari awal juga memang sudah ada pembatasan setiap masuk ke essential shop, menggunakan masker tentunya dan penyediaan hand sanitizer di setiap toko. Iya. Lalu ketika ini kan juga bertepatan dengan libur Natal dan juga Tahun Baru. Terus kebijakan dari pemerintah London sendiri hingga saat ini seperti apa melihatnya, Mbak Diska? Kebijakan untuk Natal kita hanya boleh stay at home, tidak boleh melakukan perjalanan. Terus kita juga punya namanya support bubble, jadi di mana kita bisa bertemu selain household kita untuk bertemu mengadakan Natal tapi di luar, dan itu cuma boleh 1 household doang. Mbak Diska, kalau kita tahu ini kan mutasi varian baru virus COVID-19. Tanggapan warga negara Indonesia di sana seperti apa, Mbak? Tanggapannya karena secara kasat mata kan nggak kelihatan ya. Betul. Jadi kita tetap mengikuti protokol aja dari pemerintah UK. Apapun itu kita harus tetap mengikuti protokol dari UK. Ya, dari kedutaan besar seperti apa, Mbak, ketika melihat virus baru ini juga cukup mengkhawatirkan bagi warga? Biasanya KBRI memberikan informasi by email atau SMS, tapi untuk yang varian baru ini belum ada update sih. Seberapa besar khawatirnya masyarakat terkait dengan varian baru ini, terutama warga negara Indonesia yang ada di London, Inggris, Mbak Diska? Karena kita stay at home ya, jadi kayak ya udahlah kita di rumah aja, nggak perlu Nggak kemana-mana begitu ya? gitu. Iya. Ya Nah, cukup mengkhawatirkan karena lebih cepat katanya, lebih cepat penyebarannya kan. ketika Mbak Diska sendiri mengikuti imbauan pemerintah London, Inggris bahwa untuk tetap di rumah saja, lalu bagaimana Mbak Diska dan juga warga negara lainnya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Mbak? Kalau kebutuhan sehari-hari itu essential shop tetap buka, kita masih bisa pergi jalan untuk ke toko, supply-nya juga ada. Cuman karena ada ban dari Eropa, suplai makanan kemarin sempat panik buying juga, jadi orang-orang sempat nyetok banyak gitu dan supermarket sempat kosong, tapi cepat diisi lagi kok, udah ada lagi. Jadi secara tidak langsung stok aman ya, Mbak ya? Aman. Stok kebutuhan makanan. Oke, Mbak, biasanya kan kita tahu bahwa ketika perayaan malam tahun baru terus juga Natal begitu megahnya perayaan di London, Inggris. Kalau sampai saat ini tidak ada pemberlakuan liburan di sana, terus juga justru diimbau untuk tetap di rumah aja. Melihat kondisi saat ini seperti apa perayaan Natal dan juga tahun baru ketika banyak masyarakat yang diharuskan untuk di rumah saja? Sepi, jalanan di kota sepi, semuanya sepi. Jadi berbeda banget, nggak kelihatan festive season-nya banget. Sampai kapan, Mbak, kabarnya penutupan atau penguncian wilayah di London, Inggris ini yang Mbak Diska tahu informasinya? Sampai 31 Desember untuk sementara ini. Oke. Nah, terus yang juga menjadi catatan dari Mbak Diska sendiri selaku warga negara Indonesia, ini yang tinggal di sana juga menghadapi ancaman virus ini, apa yang bisa diberikan mungkin bagi warga negara Indonesia yang ada di London, Inggris yang menyaksikan secara lewat streaming, apa yang bisa diberikan catatannya, Mbak Diska?
sama sih, kita tetap cuci tangan, pakai masker yang paling penting. Di sini semua orang pakai masker, nggak ada yang bandel. Ya. Terus kita harus sadar sendiri, kita harus ngejaga diri kita sendiri karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi kita harus masing-masing harus bisa menjaga diri sendiri. Ya, setuju. Nah, Mbak Diska, kalau misalnya kita melihat ketika virus COVID-19 ini muncul begitu, banyak masyarakat yang panik. Akhirnya timbul fenomena panic buying. Apakah itu juga terlihat ketika ada pengumuman varian baru virus COVID-19 di London, Inggris ini? Iya ada. Karena sebenarnya karena ada lockdown-nya itu gitu. Jadi karena kalau udah di lockdown kan pasti keterbatasan. Jadi orang cenderung untuk stocking gitu. Nah, mungkin bisa diberikan tips Mbak Diska ketika ini kan sudah kurang lebih 1 pekan berada di rumah saja. Yang rencananya juga akan dilangsungkan sampai dengan 31 Desember mendatang. Apa yang bisa Mbak Diska ceritakan supaya di rumah itu nggak bosan gitu Mbak, nggak jenuh? Kita kebetulan masih boleh exercise keluar dengan household, dengan orang yang ada di rumah gitu. Jadi kita sepedahan, terus keliling taman. Jadi tetap boleh beraktivitas sebenarnya begitu ya Mbak ya? Boleh. Oke, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat begitu? Iya. Terus apalagi kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan? Itu aja sih, jadi kita cuma boleh exercise. Terus dengan orang yang ada di rumah kita aja. Oke. Jadi kita masih ketolong lah karena banyak taman. Jadi kita masih bisa jalan keluar ke taman gitu. Nggak bener-bener dikunci di rumah gitu, nggak. Oke. Jadi memang yang terpenting adalah lindungi diri sendiri, terus juga jaga jarak, menggunakan masker selalu, protokol kesehatan ketat wajib dikedepankan begitu ya Mbak Diska ya? Iya betul sekali. Jadi secara tidak langsung untuk virus varian baru ini cukup mengkhawatirkan namun membuat warga tetap harus waspada begitukah? Lebih aware lagi. Lebih aware lagi. Baik, terima kasih banyak Mbak Diska Tanya, warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di London, Inggris atas waktunya, mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Terima kasih Mbak Diska Tanya.